di pantai Jakarta di Pulau Seribu itu ada pulau yang digunakan untuk karantina seluruh calon jemaah haji sebelum berangkat ke tanah suci. Ini bagian dulu model asrama zaman dulu karantina. Apakah karantina sekarang juga masih penting seperti zaman dulu? Tentu ini baru dipikirkan bersama lagi. Dan ini para akademisi, tokoh-tokoh yang hadir di kegiatan kita ini tentu bisa memberikan kontribusi terkait dengan pengaturan ini. Dan terakhir, Ibu Bapak sekalian, pengaturan terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang merupakan perubahan ketiga Undang-Undang 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Undang-undang inilah yang menjadi tonggak berdirinya Kementerian Haji dan Umroh, tonggak beralihnya urusan haji dan umroh dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji dan Umroh sesuai dengan Perpres Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Haji dan Umroh. Ini histori pengaturan haji di Indonesia. Nah, Undang-Undang 14 itu dimaksudkan agar bahwa penyelenggaraan haji dan umroh itu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi seluruh warga negara. Kemudian prinsip profesionalitas. Nanti soal keadilan sedikit belakang terkait dengan bagaimana pembagian hukum. Kemudian profesionalitas. Ini sertifikasi bagian membangun profesionalitas, dan kita hari ini juga sedang mengembangkan standar kompetensi kerja Indonesia SKKNI bidang haji dan umroh yang nantinya juga menjadi peluang kita bersama untuk membuat lapangan kerja baru, kemudian juga profesi-profesi baru, kemudian juga bagi perguruan tinggi nanti bisa membuat lembaga sertifikasi sendiri terkait dengan haji dan umroh. Ini profesionalitas yang sedang kita bahas. Kemudian transparansi, ini juga kita kedepankan bagaimana supaya urusan haji ini urusan yang diplomati oleh orang banyak. Tata kelolanya harus baik, harus prudent, harus akuntabel, perlu transparansi. Nah, ini yang juga kita bangun. Bagaimana misalnya pembagian kuota, bagaimana haji khusus itu dibagi, ini semuanya kita berkedepankan bersama. Kemudian yang paling penting dari hadirnya undang-undang ini adalah perlindungan jamaah. Siapapun yang pergi ke luar negeri ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji dan umroh, itu siapapun warga negaranya berangkat dari jalur manapun sepanjang sesuai dengan regulasi, tidak melanggar prinsip-prinsip hubungan internasional, maka mereka harus mendapat perlindungan dari negara. Inilah yang disebut dengan prinsip perlindungan jamaah. Bapak Ibu sekalian, para kiai, para ustaz, para pemimpin ibadah yang luar biasa, Kementerian Haji dan Umroh tadi ini, kenapa ini sekarang menjadi kementerian? Sebenarnya kalau saya boleh kampanye gitu, Pak Prabowo ini dari kampanye 2014, 2018, 2019 dan 2024 selama 3 kali pemilihan presiden itu selalu menjanjikan Kementerian Haji dan Umroh. Dan ini dibuktikan oleh Pak Prabowo, begitu beliau jadi presiden langsung membuat badan penyelenggara haji. Karena waktu itu masih ada badan undang-undang yang bisa buat kementerian, karena undang-undang 8 masih disebut bahwa urusan haji diurus oleh kementerian yang mengurusi agama. Kemudian setelah direvisi, beliau membuktikan apa yang pernah menjadi membuat kementerian haji.
dengan beralihnya urusan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh, kita melakukan ada perbedaan pendekatan, ada perubahan paradigmanya. Kalau dulu haji dipandang sebagai operasional event tahunan, kegiatan tahunan yang di situ kita semua fokus gitu untuk bagaimana operasional berjalan, mulai dari pendaftaran, pelunasan, pemberangkatan, sampai pulang kembali. Tapi di Kementerian Haji dan Umroh, haji dipandang sebagai ekosistem yang tidak sekedar event organizer, tetapi juga ekosistem besar yang mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari aspek spiritual, aspek ekonomi karena skala keuangannya besar, dan bahkan bagaimana haji berkontribusi untuk membentuk peradaban. Ini ekosistem yang besar yang menjadi perhatian di Kementerian Haji dan Umroh yang membedakan dengan pendekatan haji dan umroh dari yang lain. Ini yang haji jangan pandang sebagai pengeluaran saja, tetapi haji adalah ekosistem yang di situ ada faktor ekonominya, ada faktor peradabannya, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Kami di Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh dalam rangka besar ini fungsinya adalah melakukan pembinaan. Pembinaan di sini pembinaan bagi kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Pembinaan terhadap perusahaan penyelenggara ibadah umroh. Pembinaan terhadap perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus PIHK. Ini kita semua mempunyai fungsi pembinaan. Kita di kementerian juga ada yang fungsi pengendalian. Kalau yang nggak bisa dibina itu diurus oleh pengendalian untuk dilakukan sanksi, penindakan dan sebagainya yang tidak bisa dibina. Kemudian yang kedua, di Dirjen Bina kita punya fungsi standarisasi. Bagaimana penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini terstandar. Oleh karena itu kita ada sertifikasi, ada akreditasi. Itu nanti untuk seluruh pelaku perhajian itu nanti kita lakukan standarisasi dan akreditasi. Kemudian ada penjaminan mutu, layanan, dan bimbingan. Ini juga menjadi hal penting supaya bagaimana ini dalam bentuk akreditasi ya, bagaimana kita semua mereka yang terlibat dalam urusan haji dan umroh ini terjamin mutunya, bimbingannya benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan regulasi. Ini yang fungsi-fungsi ini yang kita lakukan di Direktorat Bina. Kita ada 4 direktorat ya. Direktorat Jenderal Bina Haji Khusus dan Umroh, ada Direktorat Bina Petugas Haji Reguler, Direktorat Bina Jamaah Haji Reguler, dan ada Direktorat Sertifikasi, Direktorat Perizinan, Akreditasi, dan Sertifikasi. Itu ada 4 direktorat di Direktorat Jenderal Bina yang ini semuanya difungsikan sebagai penjamin layanan haji dan umroh di Indonesia. Ini saya ingin bicara terkait dengan visi misi Kementerian Haji dan Umroh sesuai dengan rencana strategi. Ini terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang akuntabel, profesional, dan maslahat. Ini tentu 3 kata kunci: akuntabel, profesional, dan maslahat. Maslahat ini tentu memberi kemanfaatan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Kita juga di Kementerian Haji dan Umroh itu ada nilai dasar budaya kerja
yang bisa menjadi rujukan sikap, yang harus menjadi rujukan sikap, perilaku, dan cara mengambil keputusan dalam setiap pelayanan. Mabrur kita nilai sebagai kerja yang bernilai ibadah, berdampak nyata bagi masyarakat, dan menjaga martabat masyarakat. M-nya itu melayani, A-nya itu amanah, B-nya berintegritas, R-nya responsif, kemudian punya unggul, dan R yang kedua ramah. Ini value yang kita usung di Kementerian Haji dan Umroh, yang ini menjadi guideline kita dalam setiap perilaku, sikap, dan layanan terhadap masyarakat. Maka kita fakta integritas itu misalnya kita sudah kelihatan di organisasinya Bapak Ibu sekalian. Ini bukan hanya dari Kemenak saja yang bekerja di Kementerian Haji dan Umroh, ada dari KPK yang jadi dirjen, yang jadi direktur, itu dalam rangka membangun integritas. Dan ini tentu bagian dari respon kita Kementerian Haji dan Umroh untuk menjawab ekspektasi dari masyarakat yang cukup besar terhadap penyelenggaraan haji dan umroh di bawah Kementerian yang berbeda. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi saya di belakang menyampaikan ada 3 sukses yang ingin dicapai oleh Kementerian Haji dan Umroh, yaitu sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, dan sukses keadaban dan peran. Sukses ritual artinya tentu kegiatan ibadah haji dan umrohnya sah sesuai dengan syariat, tertib, dan sesuai dengan tuntutan fikih. Sukses ritual ini juga mengandung bagaimana jamaah itu bisa mengikuti, bisa menyelenggarakan, bisa melaksanakan kegiatan ibadah secara mandiri. Nah, oleh karena itu di sukses ritual itu juga kita mengandung bagaimana menyiapkan jamaah kesehatannya, sehingga nanti karena haji sebagian besar adalah ibadah fisik, maka ritual-ritual fisik seperti tawaf, sa'i, kemudian mabit, kemudian bermalam di Musdalifah dan sebagainya itu tentu harus mempunyai fisik yang bagus. Nah, ini juga bagian dari basis dari sukses ritual. Kemudian yang berikutnya sukses ekosistem ekonomi haji. Sebagaimana saya sampaikan di depan tadi, haji itu setiap tahunnya lebih dari 20 triliun uang yang dihabiskan. Harapannya dari uang yang sebanyak itu memberi dampak terhadap ekonomi nasional. Maka hari ini di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh itu ada upaya bagaimana mendorong produk-produk Indonesia itu diserap di Saudi menjadi bahan konsumsinya untuk memenuhi kebutuhan jamaah kita. Jangan sampai jamaah hajinya dari Semarang, tapi berasnya beras Thailand yang digunakan. Ikan patinnya ikan patin dari Vietnam. Kemudian hasil lautnya, walaupun hasil lautnya itu produk Indonesia, tapi yang mengimpor ke Saudi itu misalnya dari Singapura atau dari negara yang lain. Ini tentu tidak baik untuk ekonomi kita. Oleh karena itu kita sekarang mendorong bagaimana produk-produk Indonesia itu bisa menjadi bagian dari supplier kebutuhan jamaah haji di tanah suci. Sebagai pengirim jamaah terbesar di dunia, tentu kita tidak ingin menjadi konsumen saja, tetapi bagaimana kita juga mempengaruhi. Jangan sampai misalnya China yang penduduknya muslimnya sedikit, tetapi oleh-oleh yang dibawa ke Indonesia justru produk China. Ini sukses ekosistem. Kemudian sukses keadaban dan peradaban. Ini melalui perenungan yang panjang Bapak Ibu sekalian, refleksi atas histori perhajian di Indonesia, bagaimana dulu misalnya Indonesia ini bangkit, kemudian tokoh-tokoh Indonesia itu muncul, para wali-wali dulu hadir. Itu mereka adalah orang-orang
tokoh-tokoh yang tercerahkan setelah menjalankan ibadah haji. Ibadah haji itu kan rukun Islam yang kelima, puncak dari rukun Islam. Dengan setelah paripurnanya rukun Islam, tentu pastinya ada perubahan di perilaku individu, akhlaknya berubah, kemudian spiritualitasnya berubah. Nah ini ketika ini kemudian dikawantahkan dalam kehidupan bermasyarakat, itu ada keadaban yang berubah di individu. Nah kalau individu itu berubah, kemudian pasti berubah ke keluarga. Kalau keluarga berubah, maka itu akan menjadi masyarakat. Ketika transformasi di level keluarga ini menjadi masalah, maka itu kemudian menjadi peradaban. Dan sejatinya peradaban Islam di Indonesia misalnya, peradaban kita itu dipengaruhi oleh para haji dan hajat pendahulu-pendahulu kita, para pejuang kita, mulai dari Kiai Hasyim Asani, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian tokoh-tokoh di Sumatera Barat, kemudian di NTB, kemudian para wali songo. Karena ini punya wali songo, kita para wali songo juga. Ini tentu ini haji ternyata adalah instrumen pembentuk peradaban. Kita ingin menghadirkan itu kembali. Oleh karena itu di Kementerian Haji dan Umroh, pembinaan terhadap haji ini bukan sekedar pembinaan sesaat sebelum berangkat haji, tetapi juga pembinaan sepanjang hayat untuk menjaga para haji-haji ini menjadi agen transformasi peradaban di lingkungannya masing-masing. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, terkait dengan layanan haji di Kementerian Haji dan Umroh yang sekarang sedang berjalan, kita melakukan berbagai macam transformasi perubahan yang bagian dari koreksi kita terhadap apa yang selama ini telah berjalan, bahwa kita memahami bersama bahwa penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun itu terus meningkat, indeks kepuasan jamaahnya terus meningkat, tetapi problemnya juga terus bertambah. Nah ini kita refleksi, kemudian kita kaji, dan kita mulai dari sekarang sudah melakukan beberapa hal strategis yang merubah beberapa hal. Misalnya terkait dengan kebijakan kuota dan antrian. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kuota haji Indonesia ini yang selama ini berjalan mulai dari tahun 10 tahun sampai 15 tahun yang lalu, itu berjalan seperti itu saja, terus menerus dilestarikan dari zaman ke zaman. Ketika saya masuk ke badan penyelenggara haji, tanya ke teman-teman bagaimana kuota haji itu dibagi ke daerah. Ini rumusnya begini Pak, tahun kemarin seperti ini, seperti tahun kemarinnya, tahun kemarinnya itu seperti tahun kemarinnya. Nah ini perubahan dan penambahannya ini hanya terkait dengan kalau ada tambahan kuota atau kalau ada ini, sehingga rumus pembagiannya dari tahun ke tahun ya seperti itu Pak. Sehingga ibu bapak, jamaah selama ini kuota haji masing-masing provinsi itu dibagi dengan tidak merepresentasikan banyaknya jumlah antrian di sana. Provinsi-provinsi dengan jumlah antrian yang sangat banyak itu porsi jamaah hajinya lebih sedikit. Kemudian tapi ada provinsi-provinsi yang antriannya tidak banyak, tetapi persentasenya lebih besar walaupun angka pengurusnya kecil. Nah ini menimbulkan ketimpangan ibu bapak. Jadi misalnya sebagai contoh, jumlah calon jemaah haji terbesar, wajib tulis terbanyak di Indonesia itu di Jawa Timur. Tetapi secara tradisional dari tahun ke tahun, jumlah jamaah haji terbanyak di Indonesia itu adalah Provinsi Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat? Karena Jawa Barat penduduknya terbesar, penduduk muslimnya terbesar. Tapi sebenarnya antriannya tidak sebesar di Jawa Timur. Begitu juga dengan di Papua.
dapat kuota yang lumayan banyak yang tidak merepresentasikan jumlah penduduk Muslim dan tidak merepresentasikan jumlah antrian di Papua. Sehingga orang Papua atau orang yang mendaftar haji di Papua itu berangkat haji